Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam atas karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat yang besar diantaranya nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan kita dimampukan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga tercinta, para sahabat yang setia, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, al-ulama, dan kita yang senantiasa istiqamah, konsisten, komitmen dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dari satu Jumat ke Jumat yang lain menjadi kafarat penghapus dosa-dosa kita. Hadirin yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri dan hadirin, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya dengan sungguh-sungguh, agar kita dibahagiakan, disukseskan di dunia sampai akhirat kelak. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan judul khutbah merealisasikan makna maqasid asy-syariah dan maqasid at-tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Maqasid jamak daripada maksud atau tujuan. Imam Asy-Syatibi menjelaskan maqasid syariah itu ada 5 perkara. Sedangkan Syekh Yusuf Khattar Muhammad menyebutkan maqasid tasawuf pun ada 5. Kita akan belajar dari ulama ini menjelaskan 5 perkara maqasid syariah dan 5 perkara maqasid tasawuf. Pertama, maqasid syariah oleh Imam Asy-Syatibi disebutkan yaitu hifzuddin. Tujuan daripada agama diturunkan kepada kita adalah hifzuddin, untuk menjaga, memelihara agama Allah. Kalau bukan kita sebagai muslim, siapa lagi yang menjaga agama Allah? Lalu bagaimana cara menjaga agama Allah ini? Tentu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Misalnya ibadah salat. Inna salata li dzikri, salat itu untuk mengingatku. Maka ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah turunkan kepada kita,
maka kita adalah bagian daripada hafiz, orang yang menjaga ad-din, agama Allah. Dari sisi tasawuf, apa tujuan daripada ilmu tasawuf? Kalau syariat itu bentuknya adalah amaliyah jasmani kita, sementara ilmu tasawuf objeknya adalah hati kita. Maka Syekh Yusuf Khattar Muhammad menyebutkan salah satu maqasid yang pertama tentang maqasid syariah tasawuf adalah qasdu wajhillahi ta'ala, memandu jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi jelas disebutkan maqasid syariah adalah menjaga agama Allah, memelihara agama Allah, menjalankan dengan baik syariat Allah. Maka hatinya pun harus lurus karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salat, ibadah-ibadah yang lainnya adalah karena Allah Ta'ala, bukan karena perintah manusia, tapi benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita harus lurus niat karena Allah. Kalau niat kita salah karena ingin dilihat oleh orang lain, riya namanya, itulah penyakit hati. Maka amal zahir kita, amal-amal perbuatan kita akan sia-sia di hadapan Allah karena hatinya tidak karena Allah. Oleh karena itu, menjaga agama Allah bukan sekedar menjalankan syariat semata, tetapi hatinya pun harus lurus karena Allah. Kekuatan zahir dan kekuatan batin. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan atas syariat itu kepada engkau minal daripada perintah, fattabi'ha, maka ikutilah syariat-syariat itu, wala tattabi'ahu alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, kita lihat maqasid syariah dan maqasid tasawuf yang kedua. Maqasid syariah yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Setiap pribadi kita tentu jiwa kita harus dijaga dengan baik. Secara zahir kita tentu memperhatikan kebutuhan badan kita. Al-Quran menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kita tentu memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita untuk pergerakan aktivitas kita sehari-hari agar menjadi lebih baik. Dalam ilmu kesehatan tentu ada makanan dan minuman yang harus kita konsumsi dengan baik, sehingga menghasilkan energi yang baik, tubuhnya menjadi sehat. Selain itu, kita harus menjaga diri kita dari segala penyakit yang ada dan ancaman dari luar. Begitu juga harus menjaga orang-orang yang kita cintai. Ada orang tua, ada saudara, ada istri, bahkan ada ikhwanul muslimin, ikhwah, saudara muslim. Kita harus saling menjaga. Maka dalam maqasid tasawuf disebutkan safa'un nafsi wa muhasabatuha, jiwa yang bersih dan bermuhasabah. Bukan saja secara fisik kita selalu memperhatikan tubuh kita, tetapi juga harus dibersihkan tubuh kita dan secara zahir maupun batin. Misalnya ketika kita hendak melaksanakan ibadah syariat salat, dianjurkan taharah, harus terhindar daripada najis dan hadas, sehingga salatnya berbobot. Di samping itu
Dalam tasawuf, safa'un nafs, harus selalu membersihkan hatinya. Nabi menyebutkan, ala ketahuilah, fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya al-qalb. Kalau rusak sekumpal darah itu, maka rusak tubuhnya. Kalau baik, baik tubuhnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Maka tasawuf mengajarkan tentang bagaimana memperbaiki hati kita. Misalnya tentang sabar, tentang taubat, tentang ikhlas, dan lain sebagainya. Kajian daripada ilmu tasawuf. Maka hadirnya ilmu tasawuf bukan sesuatu yang merugikan, tapi justru membuat syariat kita menjadi kuat dan berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang terus dibersihkan dan muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Berapa umur kita hari ini? Berapa banyak syariat yang kita jalankan? Bukan sekedar apa yang pernah kita jalankan dan sedang kita jalankan, tapi kemudian pertanyaannya, apakah amal-amal kita itu diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Khawatir dan takut ternyata amal kita ditolak oleh Allah. Salah satunya karena penyakit riya misalnya, karena ujub misalnya. Lihat iblis, hamba Allah yang taat kepada Allah, ahli surga, tapi dikeluarkan dari surga karena diuji kehadiran manusia pertama Adam alaihissalam. Sujud kepada Adam bukan perintah manusia tapi perintah Al-Khaliq Allah. Dia merasa bahwa aku lebih baik daripada Adam, sehingga dicap oleh Allah sebagai hamba yang ingkar, dan akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maqasid syariah adalah hifzul aql, menjaga akal kita. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sebuah karunia besar. Kita akan mengetahui baik dan buruk karena dengan akal kita. Kemudian akal kita dari mulai kecil, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, terus berkembang akal kita. Kenapa? Karena digunakan, dimanfaatkan. Baik secara jelas dalam pendidikan formal maupun non formal. Dalam Al-Quran kalau kita baca banyak ayat-ayat yang menjelaskan afala taqilun, afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak berakal? Maksudnya adalah akal kita harus diaktifasi, diaktifkan, tidak diam. Caranya adalah harus selalu belajar, membaca, menganalisa. Bukan saja di tempat sekolahan formal, kita bisa di luar melihat sebagai ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, pengalaman, kejadian alam dan lain sebagainya. Otak kita terus bekerja. Maka hifzul aqal dianjurkan dalam syariat kita, agar kita tidak menjadi orang yang pelupa, bahkan menjadi orang yang akhirnya di masa tuanya menjadi suka lupa, bahkan menjadi seorang yang lali, pikun. Kenapa? Karena akalnya tidak dimanfaatkan dengan iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, baca dan baca, baca Al-Quran, baca apa saja sebagai ilmu pengetahuan. Maka dalam maqasid tasawuf disebutkan at-tamassuk bil faqri wal iqtiqar, berpegang teguh batinnya dengan senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara manusia mempunyai IQ berbeda-beda, ada orang yang IQ-nya tinggi, kepintarannya luar biasa,
Tapi akhirnya juga yang maha pintar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar otaknya, tapi kalau dia gunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan, merusak orang lain, misalnya yang merajalela saat ini adalah korupsi misalnya. Dari segi pendidikan formal, dia sudah melakukan perjalanan pendidikan yang panjang, bahkan yang tertinggi S3, doktoral, bahkan profesor misalnya. Tapi kenapa tetap melakukan perbuatan korupsi? Bahasa kasarnya adalah maling, padahal dia tahu itu salah. Inilah kalau hanya sebatas untuk akliyah, memperkaya pengetahuan, tapi ternyata batin yang tidak kaya, tidak atamasuk bil fakri, dia tidak bersandar membutuhkan Allah, bahwa manusia itu adalah fakir di hadapan Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha memiliki pengetahuan. Maka kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki dari pengetahuan yang ada, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat, maqasid syariah adalah hibzun nasl, menjaga keturunan. Kita lahir ke dunia tidak sendiri, ada sebab orang tua kita. Dan kita harus menghormati eksistensi orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak ada. Begitu juga selanjutnya apabila kita dinikahkan atas takdir Allah dan kita diberikan keturunan, maka itu adalah namanya nasab atau nasl. Ada keturunan-keturunan yang harus dijaga. Jelas ayahnya, jelas ibunya, agar nanti ketika ada pernikahan di antara kita tidak salah. Siapa ayahnya, siapa ibunya, maka penting nasab itu, nasal itu, dan harus kita jaga. Keberadaan orang tua kita, keberadaan diri kita dan saudara-saudara kita harus diketahui dengan benar. Dan kita harus menjaga mereka, mencintai mereka. Kemudian maqasid tasawufnya adalah tautinul qalbi ala rahmati wal mahabbah, memenuhi jiwa hatinya dengan rahmat dan kecintaan. Ketika kita punya keturunan zuriat, bukan sebatas itu adalah ayahku, kakakku, adikku, saudaraku, tapi ternyata tasawuf hadir untuk mengikat kasih sayang dan kecintaan. Cinta karena Allah. Kita sebagai orang tua khawatir anak kita tidak makan, khawatir anak kita kelaparan, khawatir anak kita tidak punya baju, karena kita cinta kepada dia. Tapi lebih khawatirlah kalau kita melihat orang-orang di sekitar yang kita cintai itu tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Inilah mahabbah yang hakiki. Inilah rasa cinta rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW sampai kepada kita, sehingga mencintai saudara itu bukan sebatas kebutuhan fisiknya, tapi memperhatikan kebutuhan ad-dinnya, agamanya, akhiratnya. Bagaimana nanti di akhirat? Apakah kita akan terpisah, wahai ayah, bunda, kakak, adik, saudara? Kita ingin bersama di dunia, dan kebersamaan kita pun akan kekal sampai di akhirat. Bahkan kita akan bertemu dengan kekasih Allah Muhammad SAW yang tidak pernah kita lihat wajahnya, tapi dalam hati kita mahabbah luar biasa. Ketika orang bersalawat menyebut kata Muhammad, bergetar hati kita.
ingin berjumpa dengan beliau. Maka insya Allah kalau kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, kita akan dijumpakan dengan beliau, bahkan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, maqasid syariah yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Kita punya harta di dunia dan kita selalu menjaganya, bahkan mungkin lebih takut kalau harta itu hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut di rumahnya ada harta, namun terbalik dengan kita khawatir kalau di rumah itu tidak ada harta. Maka Nabi mengambil semua barang atau uang yang ada untuk disedekahkan, sementara kita selalu menimbun harta, memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur. Dan itu sesuatu yang realistis hari ini, karena kita memanage keluarga kita dengan harta yang kita miliki. Agar semua kebutuhan terpenuhi, maka dimanage dengan baik dan benar. Tentu beda polanya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menyerahkan hartanya semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sabilillah. Umar bin Khattab setengahnya. Maka kita tentu juga harus menjaga harta kita dan jangan dilupakan untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Ada yang wajib dan sunnah. Maka dalam maqasid tasawuf at-tajammul bimakarimil akhlak, tasawuf hadir untuk memperindah akhlak. Dengan harta akhlak kita menjadi baik. Maka harta yang kita miliki harus disedekahkan. Ma naqasas sadaqatun min malin, kata Nabi, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Hari ini sudah berapa lama jarak kita dengan Utsman bin Affan? Beliau pernah membeli sebuah sumur Yahudi, dan sampai hari ini sumur itu bermanfaat, mengalirkan air untuk kebutuhan baik pohon kurma dan masyarakat. Maka oleh karena itu, dengan harta yang kita miliki, kita bisa menjadi pribadi yang indah, suka memberi, suka menyayangi, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zakatnya, dengan sedekahnya, menyayangi fakir dan miskin. Dan tentu ada saudara-saudara yang terdekat dengan kita yang membutuhkan. Maka harta itu bagian daripada kewajiban kita. Hifzul mal, menjaga harta, bukan berarti hartanya tidak dikeluarkan, tapi justru dibagikan untuk kepentingan umat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat syariat kita dan akan melihat hati kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini, baik syariat maupun tasawuf, akan menjadi pelajaran terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, dan senantiasa dibersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك أعداءك وأعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تحجبنا بها عن أخرانا. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.